Maka pengikut Nabi ini diintimidasi, disiksa, seperti Bilal disiksa, seperti Sumayyah dibunuh, seperti Khabab disiksa. Pengikut Nabi ini Bapak Ibu, Masya Allah menderitanya, menderita. Akhirnya Nabi kasihanlah melihat pengikut beliau yang kurang lebih 100 orang itu. Maka disuruh pindahlah ke Ethiopia, pindahlah ke Afrika, Habasyah namanya. Maka hijrahlah para sahabat 2 kali ke Ethiopia. Pertama 17 orang, kedua 83 orang. Dipimpin oleh Utsman dan Ja'far bin Abdul Muttalib. Pindah. Di tahun ke-6 itu tinggallah Nabi dan keluarga beliau saja di kota Makkah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa yang bayar tanah Masjid Nabawi 3.000 dinar? Abu Bakar sendiri itu. 3.000 dinar itu Bapak Ibu, 1 dinar 10 dirham, 1 dirham 1 kilo daging. Dari dulu sampai kini, kalau daging 1 kilo 150, kali 10 1.500.000, kali 3.000 hampir miliar setengah. Itu cash Abu Bakar membayar tanah Masjid Nabawi. Apa amal Abu Bakar? Hitung orang yang salat di Masjid Nabawi sampai hari kiamat, itu amal dia. Makanya kata Allah, mereka yang hijrah itu, yang berkorban harta dan nyawa itu, a'zamu darajatan indallah, surganya paling tinggi di sisi Allah. Agama kok tagak kalau ustaz saya jawab ibu tak tagak lo kalau dah ada orang nama kayu nama bikin ustaz tu. Manga misionaris ya kok sukses berdakwah ibu. 8 miliar penduduk bumi itu ibu, mungkin 5 miliar lebih itu Kristen tu Pak. Karena misionaris itu memang di backing umatnya. Mana ibu dengar cerita Yahya Waloni ketika jadi pendeta dulu sebelumnya mualaf. Memang pendeta tu di backing umatnya. Kalau berdakwah ke tempat-tempat terpencil tak memikir keluarga yang tinggal lain. Awak iko yang tak. Ustaz kau dibiarnya berjuang menegakkan agama tanpa backingan dana. Yang saya hormati Pak Pengurus Masjid Nurul Falah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, adik pandai, guru-guru kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu pembicaraan tentang hijrahnya Nabi bukan sesuatu yang baru. Karena peristiwanya sudah terjadi dan kita hanya mengulang ceritanya saja. Tapi kehadiran Bapak Ibu di majelis seperti ini, itu yang baru itu nilai pahalanya. Karena setiap Bapak Ibu datang ke majelis seperti ini, maka setiap kali itu pula Bapak Ibu dibersihkan dosanya oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma yudrika la'allahu yazakka, di surah Abasa ya. Tahukah engkau Muhammad, orang yang datang ke majlismu itu untuk minta nasihat, untuk mendengar pengajian, adalah supaya jiwanya menjadi bersih. La'allahu yazakka. Jadi setiap Bapak Ibu mendatangi majlis, maka oleh Allah dibersihkanlah dirinya. Makanya kata Allah, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari dosa. Bagaimana cara mensucikan diri itu? Wa zakara asma rabbika. Dia menyebut atau berzikir, menyebut nama Tuhan. Dan zikir yang paling hebat itu adalah mendatangi majlis ilmu. Makanya orang yang datang ke majlis ilmu disebut
ahluz zikir. Nanti baca di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Bapak Ibu yang datang mendengar ceramah, guru yang mengajar itu disebut ahluz zikir. Karena itulah tempat duduk kita disebut majlis zikir. Dan janji Allah di surat Al-Ahzab ayat 35, wazakirinallaha katsiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan. Orang-orang yang berada di tempat-tempat zikir itu, laki atau perempuan, diampuni dosanya oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, begini, setiap satu Muharram kita selalu diingatkan dengan cerita hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah dan para sahabat. Padahal Bapak dan Ibu, peristiwa hijrahnya Nabi itu tidak terjadi di bulan Muharram. Nabi dan Abu Bakar itu pindah dari Makkah ke Madinah dan para sahabat itu terjadinya di bulan Rabiul Awal tahun 622 Masehi, bukan bulan Muharram, bukan. Nabi itu berangkat tanggal 30 Safar, tapi Nabi tidak langsung ke Madinah. Nabi bersembunyi di Gua Sur dulu selama 3 hari, karena diburu oleh orang kafir. Kalau langsung nanti ke Madinah dapat, karena mengejar orang di padang pasir itu tidak payah, karena jajaknya tampak. Untuk mengelabuhi orang-orang kafir yang memburu Nabi, Nabi bersembunyi di Gua Sur 3 hari. Setelah orang kafir Quraisy putus asa, bako ndak bersobok jajaknya kamarnya kau. Akhirnya mereka kembali pulang. Baru Nabi tanggal 2 berangkat ke Madinah. Tanggal 8 Nabi sampai di Kuba. Di Kuba Nabi istirahat 3 hari pula. Tanggal 8, 9, 10, 11. Menunggu anak-anak Abu Bakar yang terakhir hijrah. Setelah anak Abu Bakar sampai di Kuba semua, tidak ada lagi yang tercecer. Tanggal 11 Nabi berangkat ke Madinah, tanggal 12 sampai di Madinah, bulan Rabiul Awal. Nah pertanyaannya, peristiwa hijrah terjadi bulan Rabiul Awal, tapi kita peringatannya di bulan Muharram. Bakok itu tuh. Isra dan Mi'raj kapan kita peringati? Bulan Rajab, karena terjadi bulan Rajab. Nuzul Quran kapan kita peringati? Ramadan, karena memang terjadi di bulan Ramadan. Maulid Nabi kapan kita peringati? Rabiul Awal, karena memang Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Tapi hijrah terjadi bulan Rabiul Awal, kita peringatan di bulan Muharram. Kenapa begitu? Ada sejarahnya Bapak Ibu. Di masa Umar bin Khattab, ini negara Islam sudah luas, sudah jadi imperium. Ada 8 provinsi yang sudah sampai ke Cina, ke India, ke Maroko, luas. Tapi negara tidak punya tertib administrasi, karena tanggal tidak ada, penanggalan tidak ada. Persia punya, Romawi punya, India punya, Cina punya, Islam tidak punya. Musyawarah sahabat, ini perlu kita penanggalan nih. Baiklah kata Umar, kita tetapkan penanggalannya. Bulan sudah ada. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah sudah ada. Tahun 1 kapan kita mulai hitung tahun 1-nya? Sejak kapan tahun 1 kita hitung? Akhirnya sahabat bersepakat kita mulai tahun 1 dari peristiwa hijrah. Sepakat. Nah persoalannya, kenapa sepakat hijrah? Kan banyak peristiwa, ada perang Badar, ada Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, ada turunnya Al-Quran, ada Nabi lahir, banyak peristiwa. Tapi yang dijadikan tonggak sejarah, hijrah. Kenapa? Karena para sahabat tahu betul pentingnya hijrah.
kalaulah tidak hijrah, mustahil Islam akan kembang seperti sekarang. Hijrahlah yang paling menentukan dalam sejarah Islam. Sahabat tahu betul itu. Makanya begini, coba Bapak baca sejarah. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. 13 tahun di Makkah berdakwah. Hanya 100 orang kurang lebih yang masuk Islam. Jadi kalau dikalkulasikan itu 100 orang 13 tahun itu, setahun dapat 10 orang. Sebulan dapat 1 orang. Payah berdakwah di Makkah tu, Pak Ibu. Itu pun pengikut Nabi yang di Makkah tu tidak orang-orang hebat. Budak-budak seperti Bilal, Sumayyah, Yasir, budak-budak atau orang miskin. Yang pengikut Nabi yang legak berkelas tu tak para orang lah. Utsman, Abu Bakar, Talha, Zubair, Abdurrahman. Selebihnya orang-orang yang status sosialnya rendah. Dan memang sejak dari dulu itu sejak Nabi Nuh, maka Nabi Nuh diolok-olok kaumnya. Nanti baca surat Hud ayat 27. Nabi Nuh itu diolok-olok kaumnya. Apa kata kaumnya? Ya Nuh, bagaimana kami akan beriman kepada engkau? Manaraka ittaba'aka ilal ladzina hum araziluna. Pengikut-pengikutmu orang-orang kelas sosialnya rendah, budak-budak, orang miskin, orang tua. Nendak pegunung saya lain. Dari dulu cerita tu. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya, Ustaz, mangana mendengar pengajian kau dan pensiun saya Ustaz, dan lapuk-lapuk saya Ustaz, sajak Nabi Nuh cerita itu. Tak kini je lah. Jadi lah dengar ceramah ya, lebih tersandar saya satunya. Bila lapuk-lapuk saya. Ada tak? Karena sejak dulu pengikut dakwah ko, yang menerima dakwah tu, yang mendengar pengajian tu, memang tak orang-orang kelas hebat loh. Yang pejabat-pejabat dan rancak-rancak ni muda-muda tak disiko tampaknya loh. Nen gagah-gagah rancak-rancak muda-muda itu tampaknya di kafe, di mall. Pai ibu ke kafe kini, ada orang gak di kafe tau. Di kafe tu nen rancak, licin, glowing, bakile, wangi, bun parfum tak tahu. Apa yang mendengar pengajian mereka tu? Bun tarason, bun balsem, bun minyak angin tak tahu. Bun fresh care, melasui-lasui salemo, batuk pada hak-hak tak tahu. Nah, ya itu di dulu lah, mana kini je lo tu. Macam ni ada muda-muda, ada muda-muda kau, tak ada muda-muda lah. Jadi pengikut Nabi itu tak orang hebat. Maka pengikut Nabi ini diintimidasi, disiksa. Seperti Bilal disiksa, seperti Sumayyah dibunuh, seperti Khabab disiksa. Pengikut Nabi ini Bapak Ibu, masa Allah menderitanya, menderita. Akhirnya Nabi kasihanlah melihat pengikut beliau yang kurang lebih 100 orang itu. Maka disuruh pindahlah ke Ethiopia, pindahlah ke Afrika, Habasyah namanya. Maka hijrahlah para sahabat 2 kali ke Ethiopia. Pertama 17 orang, kedua 83 orang. Dipimpin oleh Utsman dan Ja'far bin Abdul Muttalib. Pindah. Di tahun ke-6 itu tinggallah Nabi dan keluarga beliau saja di kota Makkah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nabi yang dengan keluarga beliau yang tinggal ini pun dibaikot, diisolasi 3 tahun lamanya tu ya. 3 tahun Nabi tu dibaikot, diisolasi. Jadi Nabi dan keluarga beliau Bani Hashim dan Bani Muttalib itu dibaikot. Tak boleh transaksi, tak boleh jual beli, tak boleh itu muamalah. Maka diceritakan Bapak Ibu, Nabi itu sampai menumbuk tulang-tulang onta untuk makanan. Tak ada orang mau menjual barangnya kawak kamangawak, dikucilkan 3 tahun tu. Disitulah Nabi ya merasakan betul betapa pentingnya Khadijah. Kerana Khadijah aku ibu, dia bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib, dia bisa tak dibaikot. Tapi Khadijah ikut Nabi menderita. Tu kesetiaan Khadijah tu di situ diuji tu. Ketika Nabi dibekot, dikucilkan, nah itu Khadijah itu Masya Allah ikut menderita. Padahal dia bisa tak ikut menderita tu.
Nah, sebagian ibu-ibu kalau lah susah apa-apa kau tak mau susah lah. Ya, aku dulu pernah dengar cerita Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub gagah, kayu, piti banyak, orang rumah 100 itu. Wah, itu sabana luar biasa isteri kau ketika kayu. Oh lah sakit Nabi Ayub lah jatuh miskin, dia dikucilkan orang Nabi Ayub, seluruh istrinya pai, meninggalkan dia sendiri. Tu ibu-ibu tu cerita tu Pak. Alah sehat Nabi Ayub lah kayunya balik sadonya orang rumah tu balik Pak. Tak je tahu. Ibu-ibu kau dia dulu cerita tu. Agilan awak sayur kayu, kakak sapo santiang hebat, hanya ben Pak. Dulu ibu-ibu kalau apa kau ketika bujang ketika muda-muda ketika oleh menjabat banyak piti dulu pulang dia ibu sambut ya. Dah sambut buka pintu ya. Sambut Pak, sambut tu bukaan baju, ambil tas, bukaan sepatu tu. Ala pensiun kau sambut je lah. Apa kau sambut pulang lah, ndak lah, ndak pulang lah ya Pak itu. Lah jam dak aku itik dak bertandu lah itu Pak. Nyoi itik kau makok dicari dak pulang sore dak bertandu. Kue dia dah batalu dah pulang dah. Alo kunci pintu kandang leh. Makan musang lah di luar tu dah. Nah itulah. Itu Khadijah itu Bapak Ibu itu teruji ketika di boikot. Maka Khadijah tu ketika di boikot tu menderita. Makanya mati Khadijah tu setelah pemboikotan. Di boikot itu kurang gizi sampai Khadijah tu kurus badan. Di tahun ke-10 selesai pemboikotan Khadijah meninggal dunia. Itu makanya pecah hati Nabi. Maka tahun ke-10 disebut tahun duka cita Nabi. Amul Husni namanya. Itu kenapa Nabi diajak Isra dan Mi'raj untuk menghibur Nabi. Khadijah mati. Kalau Khadijah kau mati, pecah hati Nabi, sedih Nabi. Tak pernah Nabi sedih kecuali ketika Khadijah mati. Nabi punya anak 6 dari Khadijah, 5 mati sebelum Nabi. Nabi yang menguburkannya, tak ada Nabi sedih. Hanya Fatimah yang mati setelah Nabi. Tapi Khadijah mati, pecah hati Nabi. Kenapa? Tak akan ada lagi wanita sesetia ini. Pengorbanannya untuk agama, untuk Nabi, sehebat Khadijah. Tak ada. Itu yang paling hebat wanita tu. Itu makuk sedih Nabi. Padahal Khadijah kau mati umur 65 ibu. Nabi ditinggal Khadijah usia 50. Jarak Khadijah 15 tahun tua dari Nabi. Ibu-ibu kalau ada apa-apa umur 50 mati, orang rumahnya umur 65. Menurut ibu-ibu apa kau sedih atau senyum? Nabi tidak ibu sedih. Karena di masa itulah, ya di masa pemboikotan itu Khadijah tu masalah pengorbanannya. Nah, selesai pemboikotan itu Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, itu intimidasi kepada Nabi itu luar biasa. Maka solusi salah satunya, satu-satu solusinya, tinggalkan kota Makkah. Tinggalkan kota Makkah. Tidak ada jalan lain lagi. Maka Nabi di tahun ke-11 kerasulan, dan mengatakan tahun ke-12, maka turunlah ayat yang memerintahkan hijrah. Agar Nabi dan para sahabat hijrah. Itu hijrah tu tidak mudah Bapak Ibu. Ketika perintah hijrah turun, itu hijrah itu tengah malam, berangkit ciek-ciek lalu orang di Makkah berpilih malam-malam tertentu yang aman berangkit. Tak sadolah berangkit itu, ciek-ciek berangkit. Itu kenapa semua orang hijrah di malam hari termasuk Nabi Muhammad. Karena hijrah itu kalau ketahuan nyawa tantangannya. Tak mudah orang beragama zaman tu, tak sama jawab. Awak pergi mendengar ceramah setengah jam saya dah taluk lah. Ya Pak. Zaman itu beragama tu nyawa tantangannya. Itu makanya semua sahabat hijrah di malam hari. Hanya satu orang yang berani hijrah siang, namanya Umar bin Khattab. Hanya satu orang yang berani hijrah siang. Karena Umar ko memang bagak Pak. Jadi Umar ko Pak ketika hijrah nyopai ke tengah-tengah orang kafir Quraisy Pak. Oi, dan ka hijrah ko siapa yang ingin anaknya jadi anak yatim atau jando istrinya, tamu yang bawa di balik bukit tu bawa kapai hijrah, nyo tunggu sampai sore tak ada surang saya mencogok dia. Tu Umar ko bagaknya Pak. Nyo bagak. Makanya kata Nabi Umar ko ibu, Umar ko kalau lewat di jalan itu setan menapi
Saking bagaknya Umar kok pak kok lewat di jalan itu setan minggir tuh. Itu hebatnya Umar kok. Setan pun takut je Umar kok. Tapi ada dulu cerita ibu-ibu. Setan takut je Umar. Tapi kalau Umar diberangi istrinya, anto, itu loh hebatnya ibu-ibu. Gitu. Umar setan takut je nya. Tapi ibu-ibu, ya Umar kalau berang ke istrinya, kalau diberang apa, Umar kalau diberang istri antuk. Maka ada satu cerita ibu. Jadi ketika Umar jadi khalifah, orang kan mengadu ke khalifah tu. Ada apa-apa mengadu ke Umar, mengadu. Karena apa kau dapat istri penyerengeh, istrinya pemberang penyerengeh, itu. Awak sekali mengecek baru nyala 2 jam dah dia berhenti dah itu. Ada ibu cerita tu. Kapailah ke Umar pergi mengadu, cara menghadapi istri dan penyerengeh tu. Nah, lah tiba di mungku pintu rumah Umar, kiranya Umar nampak sedang kena berang di istrinya ibu. Aduh, ibu mereka. Sahabat kau pai selai. Dah iyo lah kau jawab kami tak tolongnya payah lah dia. Nampak pai dipanggil mereka. Hari tiba lah kawan kau balik mengang cik Umar. Ambo ka curhat kang kau. Tu, ambo orang rumah ambo kau penyerenge pemberang mana. Ambo akan mencari tahu cara menghadapinya ke engkau baca cara ni. Tapi ambo calik-calik engkau lebih baik dari ambo tadi itu ya. Itulah Umar tu. Jadi hanya satu yang berani hijrah siang, Umar. Selebihnya hijrahnya tengah malam. Makanya Bapak Ibu, itu di ayat yang dibacakan tadi, At-Taubah 20 tadi, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang hijrah itu mengorbankan nyawa dan harta. Tidak mudah. Jadi harta, nyawa. Karena orang kalau hijrah dulu Ibu, semua harta tinggal. Gimana bawa harta kita pergi ke Madinah bawa baju di badan saja, tak pakai kendaraan tu. Jalan malam tu. Harta yang tinggal diambil orang Makkah itu, dirampas tu. Konsekuensi hijrah begitu. Berpuluh tahun mengumpulkan harta diambil orang nanti itu. Itu hijrah tu. Itu risiko. Betu orang beragama zaman dulu sulitnya. Belum lagi nyawa. Makanya ketika hijrah itu kata Abu Bakar kepada anaknya. Ini Abu Bakar ni sudah terakhir hijrah ni, semua sudah hijrah. Kata Abu Bakar, jangan kalian meninggalkan kota Makkah sebelum Nabi meninggalkan kota Makkah. Karena Nabi terakhir Pak, karena Nabi itu pemimpin Pak. Pemimpinku tak boleh lari dulu Pak. Kemudian lari. Itu apa kaedah betul, pemimpin tak boleh lari dulu lah. Nyurus kemudian lari sama je pilot. Pilot kau Pak baru turun pesawat kalau semua sudah selamat penumpang. Tak boleh cuma lompat dulu Pak. Padahal pilot itu dia punya kursi lontar tu Pak. Kalau terjadi apa-apa di pesawat itu pilot tinggal tombol kursi lontar dia jatuh tu. Dia selamat tu pakai payung tu. Tapi pilot tak pernah selamat. Kalau kecelakaan pesawat, kenapa? Dia harus orang terakhir yang selamat. Itu kaedah begitu tuh. Makanya Nabi terakhir hijrah. Tak dulu Nabi lari loh Pak. Lapai sadonya, tak ada lagi yang tersisa di Makkah, hanya Nabi yang tersisa dengan Abu Bakar. Kata Nabi dengan Abu Bakar, kita terakhir. Baik, kata Abu Bakar. Dan kata Abu Bakar ke anaknya, kalian jangan pergi hijrah sebelum Nabi meninggalkan kota Makkah. Makanya beruntung tuh Bapak Ibu, Nabi itu bersembunyi 3 hari di Gua Sur. Siapa yang mengantar makanan? Itu anak Abu Bakar, Asma, ada Abdullah. Kalau tidak ada lah anak Abu Bakar di Makkah, mungkin Nabi mati kelaparan dalam gua tu. Itu anak Abu Bakar tu ibu mengorbankan nyawa mereka tu di Makkah itu. Memang begitulah orang berkorban untuk agama dia dulu Ibu. Nyawa. Abu Bakar itu Bapak Ibu mendampingi Nabi itu. Tengah malam masuk Gua Sur tu lubang batu. Itu lubang tanah tu binatang banyak dalam tu.
Tengah malam dak bahasa enter Abu Bakar merasuk-rasuk ke dalam lubang tu mah. Ado ndak binatang, ndak aman, masuk. Begitu Nabi masuk ke dalam, kena lelah di perjalanan, tidur Nabi menyandar ke Abu Bakar. Kiranya ada sesuatu terasuk di Abu Bakar, entah apalah binatangnya ditahan pacik. Giginya. Titik mata Abu Bakar menahan sakit ibu. Bangun Nabi. Tanya Abu Bakar, Abu Bakar menangis, engkau ndak ya Rasulullah? Tu kenapa air matamu menetes? Saya menahan sakit, ada yang menggigit saya. Diobati Nabi, didoakan sehat. Nabi tanya, kenapa tidak kau bangunkan saya? Kata Abu Bakar, saya lihat tidur engkau lelap ya Rasulullah, saya tidak tega membangunkan engkau. Biar saya tahan rasa sakit, supaya tidur engkau tidak terganggu. Betul cintanya Abu Bakar ke Nabi itu. Inilah, ibu-ibu cinta tidak ke suami ibu? Cinta ya? Kini gikwa, apa sedang lalu di kamar, sedang bakaruh lalu. Ibu alu lalu leh. Tiba-tiba masuk ulah gadang ke kamar ibu. Ayah ibu lakukan. Suku-suku leh bajagon apa? Ibu lari surang apa le digulung ulah sama surang nah itu. Ibu kalau le cinta ke apa? Urus ulah tu surang. Itu. Abu Bakar contoh tu. Biarlah saya sakit tak apa-apa supaya tidurmu tak terganggu. Itu disebut korban, pengorbanan. Ibu dulu ketika anak ketek jam 2 malam anak ibu menangis minta menyusu. Ibu mata mengantuk, hari dingin, panik. Lalu ibu. Ibu susu anak tu, dah betul. Biarnya lalu ambo bela susah, dah betul. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Begitulah para sahabat dengan Nabi, begitulah para sahabat dengan agama, memang berkorban. Abu Bakar tu ibu bawa ke Madinah, tu haratonya bawa tu mah, amehnya. Sampai di Madinah ka dibangunlah masjid, dibangun rumah Nabi. Di mana dibangun masjid, di mana bangun rumah kece Nabi, di mana untuk ambo lalu beko bangun di situ. Dilapen untuk Nabi, tidurlah di rumah di tanah milik anak yatim suku Bani Najjar. Di sini kata Nabi, dah tanahnya milik orang. Siapa yang mau bayar tanahnya? Tidak ada yang bawa uang. Abu Bakar bawa uang, negosiasi dengan pemilik tanah, mau dijual tidak tanah bisa mau. Berapa dijual? 3.000 dinar. Siapa yang bayar tanah Masjid Nabawi 3.000 dinar? Abu Bakar sendiri itu. 3.000 dinar itu Bapak Ibu, 1 dinar 10 dirham, 1 dirham 1 kilo daging. Dari dulu sampai kini. Kalau daging 1 kilo 150 kali 10 1.500.000 kali 3.000 hampir 1,5 miliar. Itu cash Abu Bakar membayar tanah Masjid Nabawi sendiri. Makanya kata Nabi, semua orang nanti dipanggil masuk surga dengan pintu yang berbeda-beda, tapi Abu Bakar dipanggil namanya dari semua pintu surga. Apa amal Abu Bakar? Hitung orang yang salat di Masjid Nabawi sampai hari kiamat, itu amal dia. Makanya kata Allah, mereka yang hijrah itu, yang berkorban harta dan nyawa itu, a'zamu darajatan indallah, surganya paling tinggi di sisi Allah. Karena pengorbanan mereka itu luar biasa. Tidak akan bisa kita menandingi mereka. Harta mereka habiskan, nyawa mereka korbankan supaya agama ini tegak. Sampai 1,5 miliar cash demi agama. Iko guru mengaji tiap hari majana mengaji 20 ribu sebulannya, 6 bulan lo menunggak bagai. Itu cita-cita dak dulu ke surga tu malah. Ibu bapak berkorban lah untuk agama ko. Jangan baretong jo agama ko. Alun sepersekian sahabat yang mengorbankan nyawa dan hartanya awak leh. Iko apa-apa ko awak ko apa ibu ko untung le mati berganti-ganti sih ko. Kalau sekali mati sado ko langang mas aji ko. Ya ndak? Untung le cik-cik mati ko mah diganti. Siapa yang melanjutkan masjid kau takmir masjid kalian? Anak-anak tu Iko los kini ko pebo. Nen ka masjid kini ko duonya ko. Nen ka mati cik nen baru lagi cik. Jadi kan udah ketik-ketik udah. Nen SMP mah, nen SMA mah, nen kuliah mah, nen menangah mah, ndak ada ka masjid tu.
Maka guru-guru agama tu perlu bapak ibu support. Kami tak punya harato tapi punya ilmu, tolong support kami. Maka jua agama ko berkorban jangan beretong awak kok keinginnya masuk kelompok asabikun. Ambo kini buat rusuh mau jadi anak-anak kini piu. Perangainya, akhlaknya. Karena guru-guru kini ko dak fokus mendidik anak le kan. Banyak ka fokusnya harus berjuang lo jo keluarganya bagai. Ambo ko ibu ambo alhamdulillah, ambo pegawai negeri. Ambo punya tunjangan, ambo bagaji tetap. Dak ada pun sedekah jamaah isteri anak ambo duit jambo. Tapi tak seluruhnya ustaz guru agama mau diambo lo. Ada ustaz dari pagi sampai malam mengajar berdakwah. Sebentar tak ada gaji di nyolo. Siapa kamu menghidupi keluarganya? Ibu bapak bantu bersedekah lah ke ustaz tu. Tu maka kau basobok je ustaz tu salam tu berisi salam tu. Jangan salam kosong saya. Yo pak. Ikut tradisi yang awak dah hilang kini Pak Ibu, salam tempel je ustaz. Ya buya-buya. Zaman sisu Pak Ibu kok parabik hebat, canduang hebat, itu jauh kok hebat. Tak ada subsidi negara zaman dulu. Zaman dulu orang kalau basalam je buya tu di ma basobok ya buya tu barisi salam tu. Ikut sebanyak antah pun basalam perai je nya. Endak. Endak jo ambo lah ustaz-ustaz lain tu ha. Ambo Pak Ibu pernah diundang ke Singapura Ibu ceramah ketubah hari Jumaat. Ambo ketubah di masjid di Singapura tu Ibu. Sudah ambo sembahyang Jumaat itu jamaah tu basalam jo khatib tu. Ambo basalam Pak Ibu salam, begitu basalam dolar salam dolar cik. Satiok basalam dolar. Untung pun buat jas gadang Ibu banyak satunya. Padu Ibu, padu. Ya tu. Padu Pak. Tu makanya Ibu ken kamari buat jas tu dah sambung. Ya tu. Tapi tak pandai bersobok dan Ibu contoh siko lah Pak. Itu penting tu Pak Ibu. Karena guru-guru agama, guru-guru mengaji ku Ibu, siapa yang akan memperhatikan hidup keluarganya kalau ndak umat. Nabi bisa menegakkan agama itu, Nabi tidak punya harta, tapi Abu Bakar yang membacking, Utsman yang membacking, Abdurrahman bin Auf yang membacking. Itu pengusaha semua. Agama kok tagak kalau ustaz saya jawab Ibu tak tagak lo kalau dak ada orang nama kayu nama membacking ustaz tu. Manga misionaris ya kok sukses berdakwah Ibu. 8 miliar penduduk bumi Ibu, mungkin 5 miliar lebih itu Kristen tu Pak. Karena misionaris tu memang di backing umatnya. Pernah Ibu dengar cerita Yahya Waloni ketika jadi pendeta dulu sebelumnya mualaf. Memang pendeta tu di backing umatnya kalau berdakwah ke tempat-tempat terpencil tak memikir keluarga yang tinggal lain. Awak ikut yang tak. Ustaz kau dibiarnya berjuang menegakkan agama tanpa backingan dana. Harusnya infak kau kalau lah sudah masa haji kau ada yang dipikir guru-guru mengaji le. Guru mengaji kau nyaman maja fokus maja mendidik, tak nyo pikir yang lain le. Baru elok-elok umat kau dia besok caya Ibu kamu. Ambo pernah ke Solo Ibu. Di Kampung Rumbio tu ada musala Ibu. Itu guru mengajinya Bapak Ibu 3 juta nyuagi sebulan kalau tidak salah. Berdua. Pernah bertanya tu Pak kok bisa Pak menggaji guru siku 3 juta sebulan guru mengaji. Keceknya tak dari siku lah Ustaz. Kami banyak orang rantau je. Ambo mau telepon orang rantau tu, ambo palak orang rantau tu sadonya, kau anak mengaji siku kami payah hidup di kampung, kirim. Dapat Pak untuk guru mengaji itu sekian juta per bulan tu. Yang begini-begini perlu kita fikirkan bersama Pak Ibu. Kalau tak agama pun tak amu tagak loh Pak Ibu. Percayalah kamu. Guru mengaji 500 ribu sebulan mereka tak akan majanya loh. Percayalah kamu tak fokus je majah loh. Ni harus berfikir je orang rumahnya, je anaknya ke sekolah, ke Malanjur. Jadi tahu? Makanya je ustaz-ustaz tu Ibu yang ustaz, tak semua ustaz pun hidupnya baik loh Ibu.
Kau nampak Ustaz Jonda saya kan kabari you balian oto. Ya balian oto. Itu caranya apa ibu? Nah. Ya gitu pak. Eko Ustaz kau lah kedinginan lah, flu lah, batuk lah pak. Itu tak di balian oto di jamaah aku. Balian lah oto. Kau ada oto tiga rumah gen ke Ustaz tu cie. Kemana oto tiga rumah tu? Ni agama ko ya cetu ibu. Kalau tak ada orang kaya yang peduli jo agama ko, sian kamu nak agama leh. Tu makanya Abu Bakar kata Allah mengorbankan hartanya, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Jo harato tagaknya agama ko pe ibu. Ada cetu ndak Allah. Cayolah kamu. Kini ko pe ibu ini dah tahu berisiko di tampil lain. Iku anak-anak ko beraja agama ko sampai SD nya ko. Lah taman SD lah ada arak-arak lah khatam dak keberaja agama le ko. Ya dak. Dak jurus agama le tu di rumah dak kado ge pak induk kamu urus agama anak dah yakin ambo tu mah. Apa salahnya yang SMP tu tetap beraja agama 2 kali seminggu di masjid ko. Yang SMA cetulah, yang kuliah cetulah, yang lama nikah cetulah. Tu siapa yang kami biayai? Itulah guru-guru tu dibiayai hidupnya. Apa yang bapiti, ibu yang bapiti lah berkorban. Kami berkorban jo waktu, berkorban jo ilmu. Ya papi berkorban jo harato. Baru kata Allah wa ulaika humul faizun. Baru hebat agama ni, baru sukses agama ni. Itu makanya dibikin spanduk tu semangat berkorban, hijrah dan semangat berkorban. Bacalah sejarah orang berkorban, orang hijrah tu ibu. Makanya begini. Hijrah kita peringati 20 hari setelah korban. Kita berkorban kemarin tanggal 10 Zulhijjah ya. 20 hari kemudian kita bicara hijrah. Bakok badake hijrah aja korban. Korban semangat. Hijrah ada contoh. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa orang yang paling hebat korbannya untuk agama Allah, itulah yang terlibat hijrah. Tidak ada yang di atas itu. Mereka yang terlibat hijrah itu yang paling hebat korbannya untuk agama Allah. Pelajari mereka. Siapa mereka yang terlibat hijrah itu, baca sejarahnya. Betul-betul total untuk agama Allah ni mereka Bapak Ibu. Tak berfikir. Tak berhitung. Ini penting Bapak Ibu ya. Ikut masjid kau lah hebat kau, lah gagah kau. Membangun masjid sagagah kau Bapak Ibu mungkin tak sampai 2 tahun lah. Satu ambuk tahun patang kuah, Ramadan patang kuah, masih rehab tak pak? Kini rancak aku 2 tahun membangun masjid rancak selesai. Membangun anak aku, membangun orang kuah, tak bisa 2 tahun apa ibu? Puluhan tahun mereka tu mah. Korban untuk membangun orang kuah, lebih payah aku, lebih baik, lebih kadang biaya aku. Aku yang dipikirkan aku. Cari guru-guru yang bermutu, bayar mahal. Supaya anak-anak baik. Apa ibu gak 200 sebulan nak karugi ke lah. Kalau 200 sebulan kapaya hantar mereka. Kalau di Linggar Jati ko 200 sebulan nak kapaya Allah mencari peti lah ko. Maka Bapak Ibu berkorbanlah. Jangan berhitung dengan agama ni kalau kita ingin ya generasi kita punya agama yang baik. Nah begitulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lah jam 10 ya, kurang step. Lewat sesuai janji juga. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.